Inisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal
yang diterangkan juga oleh dan Depom, ya, dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu.
Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini
penganiayaan, pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai, berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain? Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam sudah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana, kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban.
Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa.
Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana
baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai, berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan,
Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah
korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga,
dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif.
Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka.
Baik, rekan Virus, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Virus? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu
berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya.
Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu berkawan main. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit.
Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian
samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya
seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan
vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya, Teman sendiri. emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu berkawan baik. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena dia lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana, kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban
abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat
tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami
kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain.
Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz?
Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minum-minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam,
yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam, atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya,
teman sendiri? Emang teman sudah lama berkawan. Tapi Emang satu ini ya. berarti satu berkawan baik. si korban ini melerai dong. Berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Ya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena dia lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul
3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya, dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui
dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Fairoz? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Fairoz? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti
kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu berkawan main. Si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya.
Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol.
Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
seperti itu. Baik, rekan Zamani silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fairuz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan. Pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai, berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain? Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun
Untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tak, tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan
olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Veros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Veros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam.
Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial
pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena dia lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari.
Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa
ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi
menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi.
Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal
yang diterangkan juga oleh dan Depom, ya, dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu.
Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, kemudian? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia.
demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman dari Iya. teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu berkawan si korban ini melerai nih. Berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Ya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena banyak lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban.
Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa.
Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana
baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam sudah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan,
korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah
korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga,
dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif.
Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya, Teman sendiri. emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti Satu berkawan si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana, kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka.
Baik, rekan Virus, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu
berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya.
Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti ya cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk intinya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit.
Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian
samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya
seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan
vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sini. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu berkawan baik. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam sudah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana, kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru sekitar 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban
abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat
tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk
kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Begitu. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk intinya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain.
Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz?
Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minum-minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam,
yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fairuz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam, atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya,
teman sih. Memang teman sudah lama berkawan. Memang satu ini ya. Berarti Satu berkawan main. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Ya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul
3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya, dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom, ya, dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain, saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Veros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Veros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui
dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun. Dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman dan
kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai nih. Berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena banyak lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya.
Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol.
Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
seperti itu. Baik, rekan Zamani silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fairuz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun
Untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru sekitar 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan
olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom ya, dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam.
Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Nanti kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial
pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari.
Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa
ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi
menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi.
Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal
yang diterangkan juga oleh dan Depom, ya, dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu.
Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia.
Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah dari sudah hasil komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman dari Iya, teman sini. emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti Satu berkawan si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban.
Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa.
Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan,
pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sini. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026,
dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah
korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga,
dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yaitu tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti ya cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif.
Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman dari Iya, teman sendiri. emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti Satu berkawan main. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru sekitar 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka.
Baik, rekan Virus, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu
berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya.
Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan tindak lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman dari Iya. teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena dia lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit.
Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian
samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya
seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan
vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman dari Iya, teman sendiri. emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti Satu berkawan main. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana, kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru sekitar 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore, rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban
abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat
tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk
kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain.
Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz?
Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minum-minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam,
yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya,
teman sih? Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti Satu berkawan main. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Ya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena dia lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul
3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya, dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui
dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Fairoz? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Fairoz? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam, atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman dan
kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya, emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai, berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain? Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru sekitar 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya.
Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol.
Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
seperti itu. Baik, rekan Zamani silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Nanti kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai, berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain? Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun
Untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan, baru saya 7 bulan. Selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore, rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan
olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam.
Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan?
Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari.
Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa
ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi
menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya nggak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai, berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain? Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi.
Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal
yang diterangkan juga oleh dan Depom, ya, dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu.
Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, kemudian? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini
penganiayaan, pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai nih. Berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban.
Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa.
Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI tersendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana
baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena dia lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan,
Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah
korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga,
dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif.
Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman dari Iya, teman sendiri. emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti Satu berkawan main. si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru sekitar 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka.
Baik, rekan Virus, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu
berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban, dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya.
Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Damari, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman dari Iya, teman sendiri. emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti Satu berkawan si korban ini melerai nih. Berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena banyak lagi emosi direlai dianya makin emosi jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit.
Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian
samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Feros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Feros, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Feros, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Feros? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya
seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, kemudian? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan
vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Teman sendiri. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu berkawan si korban ini melerai deh. Berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena dia lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana, kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban
abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat
tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI rekan Virus terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui Dandenpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan Dandenpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga Dandenpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi Dandenpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi Dandenpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk
kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami Letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai dan berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain. Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam sudah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain.
Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Ya, selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz?
Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minum-minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya, seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam,
Ya, ini tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yaitu tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan setelah ikhlas melepas dari jenazah ini, kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman nanti. Kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan, termasuk segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan pelakunya. Kami kenakan pasal ini penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Begitu. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti ya cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ, nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher, walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun bahkan gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti si korban ini melerai, berarti si pelaku
berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain? Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana, kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga nggak tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik, rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu, berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya,
Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Virus, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom ya, dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Veros? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Guslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa
kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban. Seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka akan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu. Baik, rekan Zamani, silahkan jika ada informasi yang ingin ditambahkan. Baik, untuk rekan Iraka, informasi terkini pihak keluarga dan juga korban sendiri tadi sudah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun, sudah dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan, dan hingga sore ini proses pemakaman sudah juga dilakukan, dan juga pihak keluarga tadi menunggu kabar selanjutnya dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom Kota Batam. Dan juga mungkin untuk sekedar informasi tambahan, pelaku merupakan Subdenpom dari Tanjung Balai Karimun, yang mana baru bertugas sekitar 7 bulan di daerah Kabupaten Karimun. Dan juga tadi dan Denpom juga mengatakan bahwa sejauh ini pelaku belum memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Akan tetapi dan Denpom juga tadi mengatakan akan melakukan cross-check ke depannya untuk melihat apakah pelaku tersebut selama di Tanjung Balai Karimun ini ada melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Baik, rekan kami Raka, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Virus Zamani, jurnalis dari Tribun Batam atas laporan Anda, dan kami nantikan update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Lanjut seperti apa dan yang akan dilakukan oleh Denpom ke depannya? Baik, untuk kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa ini proses tetap berjalan. Tersangka pun sudah kami tetapkan. Kemudian dari keluarga akan telah ikhlas melepas dari jenazah ini. Kemudian kita pun dari Denpom maupun dari rumah sakit telah menyerahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman, dan
kami pun nanti dari satuan akan memberikan beberapa santunan termasuk biaya, segala biaya untuk pemakaman maupun selama nanti ada pengajian. Untuk tersangka nanti kami bawa ke Denpom Batam. Kami akan kita lanjutnya di Batam karena di sini tidak memungkinkan kami bawa ke sana karena personil itu di bawah Denpom Batam. Jadi kami lebih fokus di Batam. Inisial pelaku, Komandan? Inisial pelaku yaitu inisialnya S. SN, inisialnya SN. Jadi kami letnan penganiayaan, pembunuhan mengakibatkan meninggal dunia. Demikian. Dan mungkin kronologis singkatnya saja dan seperti apa? Apakah sudah Komandan sudah menerima laporan seperti apa? Belum, masih kami nanti cek CCTV, cek para saksi. Yang pasti sudah dari pelaku sudah mengakui. Intinya di situ pelaku sudah mengakui dan pelaku sudah diamankan, pelaku pun kooperatif. Jadi untuk kronologi singkatnya terjadinya di situ nanti kita cek ke CCTV bahwa antar ini kan baru pengakuan dari tersangka. Jadi pada saat merelai kemudian terjadilah entah pemukulan atau dipukul yang mengakibatkan dianya jatuh langsung meninggal karena kenanya sini ke bagian leher karena kan vital itu bagian leher walaupun hanya sedikit atau sebentar mengakibatkan parah. Makanya sekarang pun makanya gak lama begitu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat sudah tidak keburu meninggal. Korbannya informasinya teman. Iya. Emang teman sudah lama berkawan. Emang satu ini ya. Berarti satu berkawan main. Si korban ini melerai, berarti si pelaku berkelahi atau bertengkar dengan seseorang lain? Iya, dengan orang lain sedang adu mulut, langsung direlai mendekat. Kemudian ya karena lagi emosi, direlai dianya makin emosi, jadi emosinya pindah ke almarhum ini. Pengaruh alkoholnya atau ada narkoba? Kami nanti cek lagi, kami dalami lagi. Ada kemungkinan karena di tempat-tempat hiburan malam udah pasti ada minuman. Cuman untuk batas ambang maupun untuk ininya kami belum bisa pastikan pada saat subuh itu posisinya sedang bagaimana kami belum bisa pastikan. Sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin juga tersangka ini? Belum pernah karena ini baru di sini sekitar 7 bulan. Baru saya 7 bulan, selama di sini belum pernah. Nanti kami cross check sebelumnya apakah sudah pernah riwayatnya atau gimana, nanti kami cek lagi. Seorang laki-laki berinisial UM yang diperkirakan berusia 30-an tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam, THM, di Kabupaten Karimun, Sabtu, 25 Juli 2026, dini hari. Berdasarkan informasi yang Tribun Batam dapatkan, korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil penyelidikan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Salah satu keluarga yakni adik korban mengatakan abangnya keluar rumah pada Jumat, 24 Juli 2026, malam dalam kondisi sehat. Sekitar dini hari pukul 3.30 WIB, keluarga mendapat kabar dari teman korban bahwa UM berada di rumah sakit. Jam 3.30 WIB teman UM datang ke rumah dan mengabarkan kalau abang saya ada di rumah sakit. Saat ditanya kenapa, temannya hanya bilang dipukul atau berkelahi, kata Anita di rumah sakit, Sabtu, 25 Juli 2026. Mendapat kabar tersebut, keluarga langsung menuju puskesmas Balai. Namun, saat tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Setelah sampai di sana, abang saya sudah tertutup kain. Kami juga bertemu dengan orang yang diduga memukul abang saya. Dia meminta maaf dan kami meminta pertanggungjawaban, ujarnya. Anita mengatakan keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Menurut informasi yang diterima keluarga, terduga pelaku merupakan seorang oknum polisi militer, PM, TNI yang juga merupakan teman korban. Informasinya, abang saya ingin melerai perkelahian, tetapi malah dipukul, katanya. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut secara transparan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas. Semalam abang kami masih sehat, sekarang sudah tidak bernyawa, ucap Anita dengan raut muka menahan tangis. Hingga Sabtu pagi, sejumlah personel kepolisian, anggota TNI, dan warga masih berada di RSUD Muhammad Sani Karimun. Yang selesai menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun pada Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Korban diduga mengalami pukulan di bagian belakang kepala hingga mengalami pendarahan. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, terduga pelaku penganiayaan merupakan seorang oknum polisi militer TNI berinisial SN yang juga merupakan teman korban. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Balai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat pihak keluarga tiba di lokasi, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners telah terhubung bersama kami rekan Fairoz Zamani, jurnalis dari Tribun Batam untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Fairoz. Ya, selamat sore rekan kami Raka. Baik rekan Fairoz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kronologi dari aksi penganiayaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kronologi yang bisa kami sampaikan hingga sore hari ini, yang mana seorang pemuda berinisial UM sekitar umur 30 tahunan itu berdasarkan keterangan dari salah satu pihak keluarga, yakni adik korban yang bernama Anita, yaitu korban abangnya itu keluar pada Jumat malam dalam kondisi sehat. Dan juga setelah beberapa jam korban ini keluar, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa korban dilarikan ke rumah sakit itu sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan juga yang mengabarkan ini adalah merupakan salah satu temannya. Dan juga pada saat itu pihak keluarga bertanya apa penyebab korban tersebut dilarikan ke rumah sakit. Temannya ini hanya menjawab karena ada perkelahian dan juga pemukulan. Dan juga untuk informasi lengkapnya atau kronologi lengkapnya, saat ini pihak dari penyelidikan atau penyidik lagi melakukan olah TKP dan juga untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada dan juga memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Mungkin itu rekan kami kronologi singkatnya atau kronologi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Fairoz, kemudian apa motif atau hal yang diduga menjadi pemicu terjadinya aksi penganiayaan tersebut? Berdasarkan juga informasi yang kami terima dan juga penyelidikan awal yang diterangkan juga oleh dan Depom Kota Batam mengatakan kronologi kejadian ini ialah korban pada saat berada di tempat hiburan malam ini ingin melerai atau memisahkan pelaku yang sedang mengalami cekcok mulut terhadap salah satu pengunjung di tempat hiburan malam itu. Dan juga karena mungkin pelaku dalam keadaan emosi, pada saat korban ingin memisahkan pelaku ini, korban terkena pukulan tepat di bagian leher, itu di bagian samping arah ke belakang, yang mana pukulan itu berakibat fatal sehingga korban meninggal dunia. Seperti itu kronologi yang bisa kami sampaikan. Baik, kemudian apakah sudah ada konfirmasi mengenai kebenaran bahwa terduga pelaku ini atau oknum TNI tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol saat insiden penganiayaan itu terjadi, rekan Fairoz? Sementara ini terkait dugaan adanya pengaruh minuman beralkohol saat kejadian, pihak Denpom 16 Kota Batam masih melakukan penyelidikan. Akan tetapi keterangan dari Letkol CPM Dela Puslapa itu mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pengaruh alkohol karena di tempat hiburan sudah pasti ada minuman beralkohol. Namun untuk memastikan apakah saat itu pelaku berada di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak,
pihak dari Denpom Kota Batam masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kemudian adakah rekaman CCTV atau bukti lain untuk memperkuat penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib? Baik, untuk rekaman CCTV ataupun bukti lain saat ini pihak dari Denpom 16 Kota Batam melalui dan Denpomnya tadi mengatakan bahwa ada rekaman CCTV dan juga akan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian, yang mana rekaman CCTV itu nanti akan diperiksa langsung oleh Denpom Kota Batam untuk melengkapi alat bukti dan juga memperkuat kronologi kejadiannya seperti apa. Dan juga hingga saat ini kami belum bisa mengakses CCTV tersebut karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Denpom Kota Batam. Baik, rekan Virus, kemudian bagaimana dengan kondisi korban sendiri sebelum dinyatakan meninggal dunia? Apakah ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di tubuh atau seperti apa? Kalau mungkin untuk kondisi korban saat sebelum meninggal dunia itu, berdasarkan kronologi dari kejadiannya, korban sempat mengalami pendarahan karena pukulan tersebut, dan juga ada sedikit tadi ada foto yang beredar, ada sedikit membiru di bagian telinga korban, dan juga sebelum bisa diketahui meninggal dunia, korban sempat terjatuh dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Namun pada saat tibanya di lokasi atau tibanya di puskesmas tersebut, nyawa korban sudah tidak tertolong atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana dengan respons pihak TNI, rekan Virus, terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kejadian penganiayaan ini? Baik, untuk respon dari pihak TNI itu sendiri tadi melalui dan Denpom 16 Kota Batam, yakni Letkol CPM Dela Guslapa, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum dan juga transparan untuk melihat hasil dari penyelidikan lebih lanjut. Dan juga saat ini penanganan perkara tersebut difokuskan atau dipusatkan di Kota Batam karena personel tersebut berada di bawah naungan dan Denpom 16 Kota Batam. Hal ini dikarenakan kenapa di Kota Batam, karena fasilitas di Karimun tersendiri dinilai belum cukup untuk melakukan proses lebih lanjut. Dan juga ia juga akan melakukan komunikasi secara terbuka dan juga memberikan informasi tentang penanganan kasus ini terutama ke pihak keluarga korban, seperti itu. Baik, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari pihak TNI kepada pihak keluarga korban, rekan Virus? Baik, tadi juga dan Denpom juga sudah ketemu dengan pihak keluarga dan turun langsung dari kejadian, yang langsung datang dari Kota Batam menuju ke Kabupaten Karimun, dan juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pihak Denpom 16 Kota Batam memberikan untuk hingga saat ini memberikan berupa santunan kepada pihak keluarga korban dan juga beberapa hal lainnya seperti menanggung biaya pemakaman dan juga nanti menanggung biaya ketika adanya pengajian atau tahlilan yang diadakan oleh pihak keluarga korban tersebut. Baik, kemudian seperti apa dengan langkah hukum yang akan dilakukan terhadap terduga pelaku yang merupakan oknum TNI ini, rekan Virus? Baik, untuk langkah tingkah laku yang akan diterapkan oleh pihak Denpom 16 Kota Batam, yakni tadi dari Letkol Dela Guslapa mengatakan tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pengakuan dari pelaku juga mengakui perbuatannya, dan dari pihak dan Denpom juga sudah menerapkan pasal yang berlaku, yakni tentang pasal penganiayaan, yang mana dalam penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti itu.